Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dosen Ahmad Mansur AM, SE, MSA selaku dosen pembimbing mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan teman-teman sekalian yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai saat ini kita masih diberikan nikmat umur dan nikmat kesehatan untuk melakukan kegiatan kita setiap harinya. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad SAW karena beliau merupakan suri teladan bagi kita semua. Pada video kali ini, kelompok kami akan membawakan materi yang berjudul Pengauditan Sistem Informasi Berbasis Komputer. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan membawakan materi yang berjudul Sifat Pengauditan. Jadi sebelum lanjut ke materi sifat pengauditan, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu pengauditan internal. Jadi pengauditan internal adalah sebuah aktivitas independen yang menjamin objektivitas serta konsultasi yang didesain untuk menambah nilai serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi, termasuk membantu dalam desain dan implementasi di dalam sebuah sistem informasi akuntansi. Ada beberapa yang berbeda dari audit internal. Terdapat 5 jenis, yaitu yang pertama sebuah audit keuangan, yang kedua sebuah audit sistem informasi, yang ketiga sebuah audit operasional, yang keempat sebuah audit kepatuhan, dan yang kelima sebuah audit investigatif. Baik, untuk yang pertama yaitu sebuah audit keuangan. Di sini di audit keuangan ini dia memeriksa keterandalan dan integritas dari transaksi-transaksi keuangan, catatan-catatan akuntansi dan laporan keuangan. Kemudian yang kedua yaitu sebuah sistem informasi. Di sini dia memeriksa di bagian pengendalian dari sebuah sistem informasi akuntansi untuk menilai kepatuhannya dengan kebijakan dan prosedur pengendalian internal serta efektivitas dalam pengamanan aset. Kemudian yang ketiga yaitu sebuah sistem operasional. Di sini berkaitan dengan penggunaan secara ekonomis dan efisien atas sebuah sumber daya dan pencapaian tujuan serta sasaran yang ditetapkan. Kemudian yang keempat yaitu sebuah audit kepatuhan. Di sini menentukan apakah entitas memenuhi hukum, peraturan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku. Audit ini sering menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan proses dan pengendalian yang digunakan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Kemudian yang terakhir yaitu audit investigatif. Di sini, di audit ini menguji kejadian-kejadian dari penipuan yang mungkin terjadi, penggunaan aset yang tidak tepat, pemborosan, dan penyalahgunaan atau aktivitas tata kelola yang buruk. Kemudian auditor eksternal. Di auditor eksternal ini bertanggung jawab pada para pemegang saham perusahaan dan biasanya berkaitan dengan pengumpulan bukti yang diperlukan untuk menyatakan sebuah opini pada laporan keuangan. Para auditor eksternal ini mungkin memerlukan kemampuan khusus untuk yang pertama menentukan bagaimana audit akan dipengaruhi oleh teknologi informasi. Kemudian yang kedua menilai dan mengevaluasi pengendalian teknologi informasi, serta yang ketiga mendesain dan menjalankan baik menguji atas pengendalian teknologi informasi maupun pengujian substansif. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu sifat pengauditan. Di dalam sifat pengauditan ini terdapat 4 tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap pengumpulan bukti, tahap pengevaluasian bukti, dan tahap pengkomunikasian hasil audit. Baik, yang pertama yaitu perencanaan audit. Di perencanaan audit ini menentukan mengapa, bagaimana, kapan, dan oleh siapa audit ini dilaksanakan. Dalam perencanaan ini terdapat langkah-langkah dalam proses perencanaan audit, yaitu yang pertama menetapkan lingkup dan tujuan. Di sini dalam maksud dari menetapkan tujuan dan lingkup dan tujuan ini yaitu menetapkan perusahaan mana yang akan dilakukan audit dan aplikasi apa yang digunakan di dalam proses audit ini. Kemudian yang kedua yaitu mengatur tim audit. Di sini tim audit diatur yaitu menjadi
Tim yang ini menjadi terbiasa dengan pihak yang diaudit atau auditor dengan berbicara kepada personal pengawasan dan pengoperasian. Kemudian yang ketiga, mengembangkan pengetahuan atas operasi bisnis. Maksudnya di situ itu yaitu mengembangkan apa-apa saja tujuan dari operasi bisnis ini, kemudian akan disangkutkan dengan laporan keuangannya misalnya. Kemudian yaitu memeriksa hasil audit sebelumnya. Untuk lanjut ke fase berikutnya atau ke langkah berikutnya, di sini akan dilakukan kembali akan diperiksa kembali hasil audit sebelumnya untuk kemudian dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Kemudian yang kelima, mengidentifikasi faktor-faktor resiko. Di sini terdapat 3 faktor resiko, yaitu resiko bawaan, resiko pengendalian, dan resiko deteksi. Di sini resiko bawaan adalah kelemahan terhadap resiko material karena tidak tersedianya pengendalian internal. Contohnya, sistem yang menggunakan pemrosesan secara online, jaringan, database, telekomunikasi, dan bentuk-bentuk lain dari teknologi maju memiliki resiko bawaan lain lebih banyak dibandingkan sebuah sistem pemrosesan batch. Kemudian yang kedua yaitu resiko pengendalian. Di sini adalah resiko saat suatu salah saji material akan melampaui struktur pengendalian internal ke dalam laporan keuangan. Resiko pengendalian ini dapat ditentukan dengan meninjau lingkungan pengendalian, menguji pengendalian internal, dan mempertimbangkan kelemahan-kelemahan pengendalian. Kemudian yang ketiga yaitu resiko deteksi. Di sini resiko deteksi adalah resiko saat para auditor dan prosedur auditnya akan gagal mendeteksi sebuah kesalahan atau salah saji yang material. Kemudian tahap selanjutnya yaitu menyiapkan program audit. Untuk menyimpulkan tahap perencanaan, sebuah program audit disiapkan untuk menunjukkan sifat, tingkat, dan waktu dari prosedur-prosedur yang dilakukan untuk mencapai tujuan audit dan meminimalkan resiko yang terdapat 3 resiko tadi. Sebuah anggaran waktu disiapkan dan para anggota staf ditugaskan untuk melakukan tahap-tahap audit tertentu. Kemudian tahap selanjutnya yaitu pengumpulan bukti audit. Di sini sebagian besar upaya yang dilakukan dalam pengumpulan bukti audit karena banyaknya pengujian audit yang tidak dapat dilakukan pada seluruh yang diperiksa. Pengujian tersebut biasa dilakukan pada basis sampel. Adapun cara-cara umum yang dilakukan dalam mengumpulkan bukti audit, yaitu yang pertama, observasi atas aktivitas-aktivitas yang diaudit. Misalnya di sini menyaksikan bagaimana personal pengendalian data mengenangani pekerjaan pengolahan data saat audit diterima. Kemudian yang kedua, pemeriksaan atas dokumentasi untuk memahami bagaimana sebuah proses audit atau sistem pengendalian internal tertentu harusnya berfungsi. Kemudian diskusi dengan para pegawai mengenai pekerjaan mereka dan bagaimana mereka melakukan prosedur-prosedur tertentu. Kemudian yang keempat, kuesioner untuk pengumpulan data. Selanjutnya, pemeriksaan fisik atas kuantitas atau kondisi dari aset berwujud seperti peralatan dan persediaan. Kemudian konfirmasi atas ketetapan informasi seperti saldo akun pelanggan melalui komunikasi dengan pihak-pihak ketiga yang independen. Kemudian melakukan ulang atas perhitungan untuk memverifikasi informasi kuantitatif, misalnya menghitung ulang biaya depresiasi tahunan. Kemudian selanjutnya pemeriksaan bukti pendukung. Untuk divaliditas dari sebuah transaksi dengan memeriksa dokumen pendukung seperti pesanan pembelian, laporan penerimaan, dan faktur penjualan yang mendukung sebuah transaksi utang. Kemudian yang terakhir, tinjauan analitis atas hubungan dan tren antar informasi untuk mendeteksi hal-hal yang seharusnya diselidiki lebih jauh. Contohnya, seorang auditor untuk sebuah toko pengecer menemukan bahwa rasio dan piutang terhadap pendapatan pada suatu toko terlalu tinggi. Sebuah penyelidikan mengungkapkan bahwa manajer mengalihkan dana dan mengumpulkan untuk penggunaan pribadinya. Sebuah audit khusus biasanya memiliki gabungan prosedur audit. Contohnya, sebuah audit pengendalian internal menggunakan observasi tinjauan dokumentasi, wawancara pegawai, dan melakukan re-performance prosedur pengendalian.
Sebuah audit keuangan berfokus pada pemeriksaan fisik, konfirmasi, coaching, tinjauan analitis, dan melakukan performance perhitungan saldo akun. Kemudian tahap yang ketiga yaitu evaluasi atas bukti audit. Di sini terdapat beberapa langkah dalam melakukan pengevaluasi terhadap bukti audit, yaitu yang pertama, menilai kualitas dan pengendalian internal, kemudian menilai keterandalan informasi, kemudian menilai kinerja pengoperasian, kemudian mempertimbangkan keuntungan atas bukti tambahan, kemudian mempertimbangkan faktor-faktor risiko, kemudian mempertimbangkan faktor-faktor materialitas, dan yang terakhir mendokumentasikan temuan-temuan audit. Di sini dalam seluruh tahapan tadi, temuan dan kesimpulan didokumentasikan dalam kertas kerja audit. Dokumentasi utamanya penting dalam tahapan evaluasi ketika kesimpulan harus dicapai dan didukung. Dan tahap yang terakhir yaitu komunikasi hasil audit. Di sini auditor mengirimkan sebuah laporan tertulis yang merangkum temuan-temuan audit dan rekomendasi kepada manajemen, komite audit, dewan direksi, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Kemudian auditor biasanya melakukan studi tindak lanjut untuk memastikan apakah rekomendasi-rekomendasinya dilaksanakan. Kemudian yaitu yang terakhir pendekatan audit berbasis risiko. Di sini pendekatan evaluasi pengendalian internal disebut pendekatan audit berbasis risiko, memberikan sebuah kerangka untuk menjalankan audit sistem informasi. Adapun yang kerangka tersebut ada 4, yaitu menentukan ancaman atau penipuan dan kesalahan yang akan dilakukan perusahaan. Di sini adalah sebuah daftar dari penyalahgunaan dan perusakan yang secara kebetulan atau disengaja pada sistem terbuka. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi prosedur pengendalian yang mencegah, mendeteksi, dan memperbaiki ancaman. Hal tersebut adalah seluruh pengendalian yang harus dipertimbangkan manajemen dan yang harus diperiksa, diuji oleh auditor untuk meminimalkan ancaman. Kemudian yang ketiga, mengevaluasi prosedur pengendalian. Di sini pengendalian dievaluasi dalam 2 cara, yaitu yang pertama, sebuah tinjauan sistem atau sistem review untuk menentukan apakah prosedur pengendalian benar-benar dilaksanakan. Kemudian cara yang kedua yaitu uji pengendalian atau test of control. Di sini dilakukan untuk menentukan apakah pengendalian yang ada berjalan seperti yang dikehendaki. Kemudian yang keempat, mengevaluasi kelemahan pengendalian untuk menentukan dampaknya dalam jenis waktu atau tingkatan prosedur pengendalian. Di sini, jika auditor menentukan bahwa risiko pengendalian terlalu tinggi karena sistem pengendalian tidak memadai, auditor mungkin harus mengumpulkan lebih banyak bukti yang lebih baik atau bukti yang lebih tepat waktu. Kelemahan pengendalian dalam satu area mungkin dapat diterima jika pengendalian kompensasi atau kompensasi kontrol dalam area lainnya. Di sini pendekatan berbasis risiko memberikan para auditor sebuah pemahaman yang lebih jelas atas penipuan dan kesalahan yang dapat terjadi secara risiko dan pengungkapan yang terkait. Pendekatan ini juga membantu mereka merencanakan bagaimana menguji dan mengevaluasi pengendalian internal serta bagaimana merencanakan prosedur-prosedur audit lanjutan. Dan hasilnya adalah sebuah dasar yang kuat untuk mengembangkan rekomendasi bagi manajemen untuk bagaimana sistem pengendalian sistem informasi akuntansi yang harus ditingkatkan. Baik, itu saja materi dari sifat pengendalian. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmiati dari kelas akuntansi B. Di sini saya akan melanjutkan materi yang berjudul Audit Sistem Informasi. Tujuan dari sebuah audit sistem informasi adalah untuk memeriksa dan mengevaluasi pengendalian internal yang melindungi sistem. Ketika melakukan sebuah audit sistem informasi, para auditor seharusnya memastikan bahwa 6 tujuan berikut telah dicapai. Yang pertama,
ketentuan keamanan untuk melindungi peralatan komputer, program, komunikasi, dan data-data dari akses, modifikasi, atau penghancuran yang tidak diotorisasi. Yang kedua, pengembangan dan akuisisi program dilakukan sesuai dengan otorisasi umum dan spesifikasi manajemen. Yang ketiga yaitu modifikasi program mendapatkan otoritas dan persetujuan manajemen. Yang keempat, pemrosesan transaksi file, laporan, catatan, dan catatan komputer lainnya tepat dan lengkap. Yang kelima, data sumber yang tidak tepat atau tidak diotorisasi dengan beras diidentifikasi dengan benar, diatasi dengan kebijakan manajerial yang telah ditentukan. Dan yang terakhir yaitu file-file data komputer tepat, lengkap, dan rahasia. Masing-masing tujuan didiskusikan secara mendetail dalam bagian-bagian berikut. Dengan menyertakan sebuah rencana audit untuk meraih tiap tujuan serta teknik-teknik prosedur untuk melaksanakan rencana tersebut. Tujuan pertama yaitu keamanan secara menyeluruh. Menggunakan tabel berbasis risiko untuk menyajikan sebuah kerangka kerja pengauditan keamanan secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap keamanan sistem secara keseluruhan termasuk dari kerusakan secara kebetulan atau disengaja atas aset sistem, akses pengungkapan atau modifikasi data dan program yang tidak diotorisasi, pengecualian serta gangguan atas aktivitas bisnis yang krusial. Prosedur pengendalian untuk meminimalkan ancaman-ancaman termasuk pengembangan sebuah risiko keamanan, perlindungan informasi, pembatasan akses fisik, biologis, pendepresikan data, perlindungan terhadap virus, penerapan firewall, pembentukan pengendalian data, serta pencegahan data dari bencana. Para auditor memeriksa pengendalian keamanan dengan mengamati prosedur memverifikasi bahwa pengendalian dilaksanakan dan bekerja sesuai yang dikehendaki, menyelidiki kesalahan atau masalah untuk memastikan agar ditangani dengan benar, dan memeriksa segala pengujian yang dilakukan sebelumnya. Kebijakan personel dan keefektifan pemisahan tugas yang tidak sesuai serta faktual dapat mengimbangi sebagian komputer yang buruk. Pengendalian komputer yang baik juga mengharapkan personel penggunaan tersebut dapat mengenali output sistem yang tidak biasa. Oleh karena itu, tidak memungkinkan bagi pengendali untuk mengimbangi pengembangan komputer yang buruk. Para auditor harusnya sungguh-sungguh untuk merekomendasikan bahwa pengendalian keamanan harus diperbaiki. Yang kedua yaitu tujuan pengendalian program dan akuisisi. Para auditor dalam pengembangan sistem sebaiknya pemeriksaan independen atas aktivitas pengembangan sistem. Untuk menjaga objektivitas, auditor tidak diperbolehkan membantu pengembangan sistem yang dapat menjadi kesalahan dalam pengembangan program. Yang pertama, kelalaian pemrograman yang berkaitan dengan kurangnya pemahaman tentang sistem atau pemrograman yang teledor. Yang kedua, instruksi yang tidak diotorisasi dengan sengaja disisipkan ke dalam program. Untuk menguji pengendalian pengembangan sistem, para auditor harus mewawancarai para manajer dan pengguna sistem dan menguji persetujuan pengembangan serta memeriksa catatan pengembangan. Pengendalian pemrosesan
yang kuat mungkin dapat mengimbangi pengendalian pengembangan yang tidak memadai jika auditor mendapatkan bukti persuasif atas kepatuhan pengendalian pemrosesan dengan menggunakan teknik-teknik seperti pengelolaan data, pengujian independen. Jika bukti ini tidak didapatkan, auditor mesti harus menyimpulkan bahwa terdapat kelemahan pengendalian internal dan material resiko atas ancaman signifikan dalam program aplikasinya yang tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya. Ketika perubahan program diajukan untuk disetujui, daftar semua pembaruan yang diperlukan harus disusun dan disetujui oleh manajemen pengguna dan program. Semua perubahan program harus diuji dan didokumentasikan. Selama proses perubahan, program pembangunan harus dipisahkan dari versi produksi. Nah, setelah program yang dimodifikasi disetujui, versi produksi menggantikan versi pembangunan. Selama peninjauan sistem, auditor harus mendiskusikan proses perubahan dengan personil manajemen dan pengguna. Nah, kebijakan, prosedur, dan standar untuk menyetujui modifikasi, menguji, dan mendokumentasikan perubahan harus diperiksa. Semua bahan dokumentasi akhir untuk perubahan program, termasuk prosedur tes dan hasil, harus ditinjau ulang. Prosedur yang digunakan untuk membatasi akses logis untuk program pembangunan harus ditinjau. Seorang auditor harus menguji program secara mengejutkan untuk menjaga terhadap seorang karyawan memasukkan perubahan program yang tidak sah setelah audit selesai dan menghapus mereka sebelum audit berikutnya. Nah, adapun 3 cara tes auditor untuk perubahan program yang tidak sah, yaitu yang pertama, setelah menguji program baru, seorang auditor harus menyimpan salinan kode sumbernya. Auditor menggunakan program kode sumber perbandingan untuk membandingkan versi saat ini dari program dengan kode sumber. Jika tidak ada perubahan yang berwenang, maka dua versi harus identik, perbedaan harus diselidiki. Jika perbedaan adalah perubahan resmi, auditor harus memeriksa spesifikasi program perubahan untuk memastikan bahwa perubahan telah disetujui dan benar dimasukkan. Nah, adapun yang kedua, dalam teknik pengolahan, auditor memproses ulang data menggunakan kode sumber dan membandingkan hasilnya dengan output perusahaan. Perbedaan dalam output harus diselidiki. Nah, adapun yang ketiga, dalam simulasi paralel, auditor harus menulis program daripada penggunaan kode sumber, membandingkan output dan menyelidiki perbedaan. Simulasi paralel dapat digunakan untuk menguji program selama proses implementasi. Nah, misalnya, Jason menggunakan teknik ini untuk menguji sebagian dari sistem departemen baru SPP, penjualan penggajian. Untuk setiap perubahan program yang utama, auditor mengamati, menguji, dan melaksanakan, memeriksa otorisasi dan dokumen, serta melakukan pengujian independen. Jika tahap ini telah dilewati dan pengendalian perubahan program selanjutnya terbukti tidak memadai, maka tidak akan mungkin mengandalkan output program tersebut. Dan di sini saya akan membahas tentang pemrosesan komputer. Nah, di sini ada beberapa teknik khusus yang digunakan untuk menguji pengendalian pemrosesan. Yang pertama ada pengolahan data, pengujian. Nah, ada beberapa sumber daya yang digunakan ketika mempersiapkan pengujian data, yaitu yang pertama sebuah daftar atas transaksi-transaksi aktual, dan yang kedua transaksi-transaksi pengujian yang digunakan perusahaan untuk menguji program, dan yang ketiga
tes pembuatan data atau tes data generator, yaitu perangkat lunak yang berdasarkan spesifikasi program menghasilkan satu set data yang digunakan untuk menguji logika program. Dan yang kedua yaitu teknik-teknik audit bersamaan. Di sini terbagi lagi. Yang pertama yaitu teknik audit bersamaan atau concurrent audit techniques, yaitu perangkat lunak yang terus-menerus mengawasi sebuah sistem sementara ia mengolah data asli atau live data, serta mengumpulkan, mengevaluasi, dan melaporkan informasi mengenai keterandalan sistem. Yang kedua yaitu modul audit yang diletakkan, yaitu segmen-segmen kode program yang menjalankan fungsi audit, melaporkan hasil pengujian, dan menyimpan bukti yang disimpan untuk diperiksa auditor. Nah, di sini para auditor biasanya menggunakan 5 teknik audit bersamaan, yaitu yang pertama Integrated Test Facility atau biasa yang disingkat ITV, yaitu menyisipkan sebuah entitas palsu dalam sistem sebuah perusahaan, memproses transaksi-transaksi pengujian untuk memperbaharuinya tidak akan memengaruhi catatan aktual. Yang kedua yaitu teknik snapshot atau snapshot teknik, yaitu menandai transaksi-transaksi dengan kode khusus, mencatatnya beserta catatan-catatan file induknya sebelum dan sesudah pemrosesan, dan menyimpan data untuk kemudian memverifikasi bahwa seluruh langkah pemrosesan dilakukan dengan benar. Dan yang ketiga yaitu Sistem Control Audit Review File atau yang biasa disingkat SCRAF, yaitu menggunakan modul audit yang diletakkan untuk terus-menerus mengawasi aktivitas transaksi-transaksi, mengumpulkan data dalam transaksi dengan signifikan audit khusus, serta menyimpannya untuk kemudian diidentifikasi dan menyelidiki transaksi-transaksi yang dipertanyakan. Adapun log audit atau audit log yaitu sebuah file yang memuat transaksi-transaksi yang memiliki signifikasi audit. Yang keempat yaitu audit hoax, yaitu rutinitas audit yang memberitahukan para auditor atas transaksi-transaksi yang dipertanyakan, biasanya saat transaksi-transaksi tersebut terjadi. Dan yang terakhir yaitu continuous and intermittent simulation atau yang biasa disingkat dengan CIS, yaitu meletakkan modul audit dalam sebuah database management system yang menggunakan kriteria khusus untuk memeriksa seluruh transaksi yang memperbaharui database. Teknik khusus yang terakhir yaitu analisis atas logika program. Auditor menggunakan paket-paket perangkat lunak, yaitu yang pertama program bagan alir otomatis, yaitu perangkat lunak yang mengartikan kode sumber sebuah program dan menghasilkan sebuah bagan alir atas logika program. Yang kedua yaitu program tabel keputusan otomatis, yaitu program lunak yang mengartikan kode sumber sebuah program dan menghasilkan sebuah tabel keputusan atas logika program. Dan yang ketiga rutinitas pemindaan, yaitu perangkat lunak yang mencari sebuah program untuk seluruh kejadian atas komponen-komponen tertentu. Yang keempat yaitu program pemetaan atau perangkat lunak yang mengidentifikasi kode program yang tidak dilakukan. Dan yang terakhir yaitu penelusuran program, yaitu secara berurutan mencetak seluruh langkah-langkah program yang dilakukan ketika sebuah program berjalan, bercampur dengan output reguler sehingga urutan kejadian yang dijalankan program dapat diamati. Di sini saya akan memaparkan 2 materi, yaitu materi pertama yaitu data sumber dan materi yang kedua yaitu file data. Data sumber adalah sebuah matris pengendalian input yang digunakan untuk mendokumentasikan pemeriksaan atas pengendalian data sumber. Pada tabel 11.3 di sini menunjukkan prosedur pengendalian yang diterapkan pada setiap file atau bidan pada catatan input. Kolom pertama yaitu nama catatan, laporan waktu mingguan pegawai, dan kolom yang kedua yaitu nama file atau bidan, dan yang kolom ketiga yaitu komentar. Dalam nama file atau bidan di sini terdiri dari nomor pegawai, nama terakhir,
nomor departemen, kode transaksi, akhir mingguan atau tanggal, jam reguler, dan jam lembur. Dalam kolom pertama terdapat pengendalian input yang terdiri dari total finansial, total khas, hitungan catatan, saldo cross voting, inspeksi visual, verifikasi digit check, dan lain-lain. Adapun fungsi pengendalian data, yaitu harus independen atau bebas dari fungsi lainnya, melindungi sebuah log pengendalian data, menangani kesalahan dan memastikan keseluruhan efisiensi dari operasi. Secara ekonomis, biasanya tidak memungkinkan bagi pembisnis kecil untuk memiliki sebuah fungsi pengendalian data independen. Untuk menggantikannya, pengendalian departemen itu harus lebih kuat dalam mematuhi persiapan data, total pengendalian batch, program edit, pembatasan pada akses fisik dan logis. Meskipun pengendalian data sumber mungkin tidak sering mengalami perubahan, seberapa ketatnya pengendalian tersebut diterapkan dapat berubah. Para auditor harus teratur mengujinya. Auditor menguji dengan cara mengevaluasi sampel dari data sumber untuk diotorisasi dengan tepat. Jika pengendalian data sumber tidak memadai, maka pengendalian departemen pengguna dan pengelola data itu dapat menggantikannya. Jika tidak, maka para auditornya itu harus merekomendasikan agar kekurangan dalam pengendalian data tersebut itu dapat diperbaiki. Dalam tabel 11.5 di sini terdapat kerangka kerja untuk audit atas pengendalian data sumber yang terdiri dari jenis-jenis kesalahan dan penipuan, yang terdiri dari data sumber yang tidak tepat atau tidak diotorisasi. Dan bagian kedua yaitu tentang prosedur pengendalian. Yang pertama, penanganan efek atas input data sumber oleh personal pengendalian data. Yang kedua, otorisasi penggunaan atas input data sumber. Dan ketiga yaitu persiapan dan rekonsiliasi atas total pengendalian batch. Dan bagian yang ketiga yaitu tentang prosedur audit atau tinjauan sistem. Yang pertama, memeriksa dokumen mengenai tanggung jawab fungsi pengendalian data. Yang kedua, memeriksa dokumentasi administratif atau standar pengendalian data sumber. Dan yang ketiga, memeriksa metode otorisasi dan menguji tanda tangan otorisasi. Dan bagian keempat yaitu prosedur audit atau uji pengendalian. Yang pertama, memastikan dan mengevaluasi departemen pengendalian data dan prosedur pengendalian. Dan yang kedua itu memverifikasi pemeliharaan yang baik dan pengguna log pengendalian data. Dan yang ketiga, menguji data sumber untuk diotorisasi yang benar. Yang bagian keempat yaitu pengendalian kompensasi yang terdiri dari pengendalian pengguna dan pengelola data yang kuat. Dalam tabel 11.5 ini menunjukkan pengendalian internal yang mencegah, mendeteksi dan memperbaiki data sumber yang tidak akurat atau tidak diotorisasi. Dalam tabel ini juga menunjukkan prosedur-prosedur tinjauan sistem dan menguji atas pengendalian yang digunakan oleh seorang auditor. Dan materi yang kedua yaitu tentang file data. Dalam file data di sini dapat memperhatikan tenaga ketepatan, integritas dan keamanan atas data yang disimpan dalam file yang dapat dibaca oleh mesin. Di 6 di sini menunjukkan kerangka kerja audit atas pengendalian file data. Yang pertama yaitu jenis-jenis kesalahan dan penipuan yang terdiri dari penghancuran data yang telah tersimpan karena kesalahan, kegagalan perangkat keras atau perangkat lunak, dan tindakan sabotase atau perusakan yang disengaja. Dan yang kedua yaitu modifikasi atau pengungkapan data tersimpan yang diotorisasi. Di bagian kedua yaitu prosedur pengendalian yang terdiri dari penyimpanan data dalam sumber perpustakaan file yang aman dan pembatasan akses fisik pada file data. Yang kedua, pengendalian akses logis dan sebuah matris pengendalian akses. Yang ketiga, pengendalian perbaruan secara bersama. Bagian ketiga yaitu prosedur audit yang terdiri dari tinjauan sistem. Yang pertama, memeriksa dokumentasi bagi operasi perpustakaan file. Yang kedua, memeriksa kebijaksanaan dan prosedur akses logis. Yang ketiga, menguji rencana pemulihan bencana.
Bagian 4 yaitu prosedur audit atau penguji atas pengendalian yang terdiri dari mengamati dan mengevaluasi operasi perpustakaan file. Yang kedua, memeriksa catatan atas perintah dan memverifikasi kata sandi atau password. Yang ketiga, mengamati dan mengevaluasi prosedur penanganan file oleh personal operasi. Bagian keempat yaitu pengendalian kompensasi yang terdiri dari pengendalian pengguna dan pengelola data yang kuat. Yang kedua, pengendalian keamanan komputer yang efektif. Pada tabel 11.6 di sini kita dapat merangkum kesalahan pengendalian dan prosedur audit untuk tujuan file data. Jika pengendalian file sungguh belum memadai, terutama yang terkait tentang akses fisik, logis dan pemulihan, seharusnya auditornya itu harus merekomendasikan agar pengendalian data tersebut itu dapat diperbaiki. Adapun pendekatan pengauditan dengan tujuan adalah sebuah upaya yang komprehensif, sistematif dan efektif atas evaluasi pengendalian internal. Pendekatan ini juga dapat diimplementasikan dengan menggunakan sistem checklist oleh prosedur bagi setiap tujuan. Sistem checklist ini dapat membantu auditor mencapai sebuah kesimpulan yang terpisah untuk tiap-tiap tujuan dan menyarankan pengendalian, kompensasi atau pengganti yang baik. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya. Nah, di sini saya akan membahas tentang perangkat lunak audit. Di dalam materi perangkat lunak audit di sini, Computer Assisted Audit Techniques atau biasa dikatakan CAATS itu mengacu pada perangkat lunak audit yang sering disebut sebagai Generalized Audit Software atau GAS, yang menggunakan spesifikasi yang disediakan auditor untuk menghasilkan sebuah program untuk menjalankan fungsi audit. Nah, sehingga di dalam audit tersebut akan mengotomatiskan atau menyederhanakan proses audit. Nah, di dalam perangkat lunak audit di sini ada dua perangkat lunak yang paling populer. Nah, yang pertama itu Audit Control Language atau ACL dan Interactive Data Extraction atau Analysis atau EDA. Nah, CATS ini sangat sesuai untuk memeriksa file data yang besar dalam mengidentifikasi pencatatan yang memerlukan pengawasan audit yang lebih jauh. Jadi di daerah pemerintahan Amerika Serikat tersebut mengemukakan bahwa CAATS ini merupakan alat yang berharga dalam mengurangi defisit anggaran yang tinggi. Jadi perangkat lunak tersebut digunakan untuk mengidentifikasi tuntutan palsu, medikar, dan menunjukkan biaya yang berlebih dari para kontraktor pertahanan. Contoh lain itu adalah seorang penagih pajak baru di sebuah kota kecil. Nah, diumpamakan itu adalah kota New England. Jadi dia itu meminta sebuah pajak audit. Jadi dengan menggunakan CATS, auditor akan mencatat penagihan pajak untuk 4 bulan ke belakang. Menyortir berdasarkan tanggal, menjumlahkan penagihan berdasarkan bulan, dan membuat sebuah laporan penagihan pajak bulanan. Nah, analisis tersebut akan mengungkapkan bahwa penagihan selama bulan Januari dan Juli ini 2 bulan tersebut menurun sehingga 58% dengan 72% secara berturut-turut. Jadi para auditor tersebut akan menggunakan CAATS untuk membandingkan tiap catatan penagihan pajak dengan catatan kekayaan. Jadi mereka akan mengidentifikasi beberapa ketidaksesuaian termasuk yang dilakukan oleh penagih pajak sebelumnya. Jadi saat ia menggunakan pembayaran pajak yang lain untuk menutupi tagihan pajaknya yang belum dibayar. Jadi penagih pajak sebelumnya akan ditahan atau dipenggelapan atau korupsi. Untuk menggunakan CATS tersebut ini, para auditor akan memutuskan berdasarkan tujuan audit, mempelajari tentang file dan database yang diaudit, mendesain laporan keuangan audit, dan menentukan bagaimana menghasilkannya. Jadi informasi ini dicatat dalam lembar spesifikasi dan dimasukkan ke sistem. Jadi program CATS ini menggunakan spesifikasi untuk menghasilkan sebuah program pengauditan. Program tersebut itu menggunakan sebuah salinan atas data asli.
milik perusahaan untuk menghindari adanya kesalahan tersebut. Jadi untuk melakukan prosedur-prosedur pengauditan dan menghasilkan laporan audit tersebut, CATS tidak dapat menggantikan pertimbangan auditor atau membebaskan auditor dari fase-fase audit lainnya. Contohnya auditor harus menyelidiki hal-hal dalam laporan pengecualian, memverifikasi total terhadap sumber informasi lainnya, serta menguji dan mengevaluasi sampel audit. Jadi CATS ini akan sangat bernilai bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki proses rumit, spesifikasi distribusi, volume, transaksi tinggi, atau memiliki banyak jenis aplikasi data sistem. Berikut adalah beberapa penggunaan yang lebih penting atas CATS. Yang pertama, meminta file data untuk membuat catatan yang memenuhi kriteria tertentu. Terus yang kedua, memperbaharui, membandingkan, dan mengunduh dan menggabungkan file. Yang ketiga, merangkum, menyortir, dan menyaring data. Yang keempat, mengakses data dalam format yang berbeda dan mengubah data ke dalam sebuah format umum. Dan yang kelima, menguji catatan-catatan atas kualitas, kelengkapan, konsistensi, dan kebenaran. Terus membagi catatan berdasarkan tingkatan memilih dan menganalisis sampel statistik. Yang selanjutnya, pengujian atas risiko tertentu dan mengidentifikasi bagaimana pengendalian atas risiko tersebut. Selanjutnya, melakukan perhitungan atas analisis statistik dan operasi matematis lainnya. Melakukan pengujian analisis seperti analisis rasio dan tren, mencari pola data yang tidak diduga atau tidak dijelaskan yang mungkin mengidentifikasi penipuan. Terus selanjutnya, mengidentifikasi kebocoran finansial, ketidakpatuhan atas kebijakan, dan kesalahan pengolahan data. Merekonsiliasi perhitungan fisik dengan jumlah yang dikompensasi, menguji ketetapan hasil atau perluasan dan saldo penguji item-item salinan. Terus memformat serta mencetak laporan dan dokumentasi. Dan yang terakhir, membuat kertas kerja elektronik. Nah, itu adalah beberapa cara penggunaan yang lebih penting di dalam CATS. Jadi itu penjelasan saya tentang perangkat lunak audit. Jadi akan dilanjutkan ke teman saya berikutnya. Terima kasih. Kemudian materi selanjutnya itu audit operasional sistem informasi akuntansi. Teknik dan prosedur yang digunakan dalam audit operasional serupa dengan audit atas sistem informasi dan laporan keuangan. Perbedaan dasarnya adalah lingkup audit. Sebuah audit sistem informasi ditunjukkan pada pengendalian internal dan audit keuangan atas output sistem, sedangkan audit operasional meliputi seluruh aspek atas manajemen sistem. Sebagai tambahan, tujuan dari audit laporan termasuk mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Langkah pertama dalam audit operasional adalah perencanaan audit. Pada suatu waktu saat lingkup dan tujuan audit ditetapkan, sebuah persiapan tinjauan sistem dilakukan dan sebuah program audit tentatif disiapkan. Langkah selanjutnya pengumpulan bukti termasuk aktivitas-aktivitas sebagai berikut. Yang pertama, memeriksa kebijakan dan dokumentasi pengoperasian. Yang kedua, mengonfirmasi prosedur-prosedur dengan manajemen dan personel pengoperasian. Yang ketiga, mengobservasi fungsi-fungsi dan aktivitas-aktivitas pengoperasian. Yang keempat, memeriksa rencana serta laporan finansial dan pengoperasian. Yang selanjutnya, menguji ketetapan atas informasi pengoperasian. Dan yang terakhir, menguji pengendalian. Pada tahap pengevaluasian bukti, audit mengatur sistem terhadap salah satu sistem yang mengikuti prinsip-prinsip manajemen paling terbaik. Demikian materi kami dan saya ucapkan terima kasih.